Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian keamanan penerbangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Ada beberapa pengertian. Yang pertama itu sistem keamanan untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum. Artinya, keamanan kesatuan penerbangan bukan hanya satu hal saja, melainkan satu kesatuan aturan atas langkah yang dibentuk khusus. Tujuannya adalah untuk melindungi seluruh kegiatan penerbangan mulai dari pesawat, penumpang, barang hingga fasilitas bandara dari segala perbuatan yang dilarang berbahaya atau melanggar hukum. Contohnya, mencegah orang membawa senjata tajam atau bahan peledak karena pesawat, mencegah tindakan pembajakan, terorisme, atau pencurian di lingkungan bandara. Yang berikut itu melindungi penumpang pesawat dari ancaman atau gangguan keamanan. Baik, yang berikut itu sistem keamanan tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus dijalankan dan didukung oleh 4 unsur utama yang saling melengkapi. Contohnya SDM atau petugas pemeriksaan keamanan, polisi udara, dan petugas pengawas akses. Yang berikut itu fasilitas, yaitu pos pemeriksaan, keamanan, pagar pembatas, area terbatas, ruang pemeriksaan penumpang. Yang berikut itu prosedur, yaitu kewajiban semua penumpang dan barang yang dibawa diperiksa atau dimasukkan ke area keberangkatan, lapangan, meninggalkan barang tanpa pengawasan. Yang berikut itu teknologi, yaitu mesin pemindai sinar X untuk barang, detektor logam, CCTV, alat pendeteksi bahan berbahaya. Ini adalah hasil akhir yang ingin dicapai dan penerapan sistem keamanan. Contohnya, penumpang dapat terbang dan sampai tujuan dengan selamat tanpa beberapa gangguan keamanan. Ketentuan penumpang antri secara tertib saat terbang, diperiksa orang-orang yang tidak berhak tidak dapat masuk area pesawat. Yang berikut itu eksiensi atau pemeriksaan berjalan cepat dan terorganisir sehingga tidak menunda keberangkatan pesawat. Baik, selanjutnya kita akan membahas dasar hukum keamanan penerbangan di Indonesia yang terdiri dari 3 tingkatan peraturan yang saling berkaitan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Di sini kami memilih pasal 1 ayat 1. Pasal ini dijelaskan penerbangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Artinya, ini adalah hukum induk tertinggi. Ia mendefinisikan bahwa penerbangan itu bukan soal hanya terbang saja, melainkan suatu sistem besar yang saling terhubung. Dan yang paling penting, di sini sudah ditetapkan secara jelas bahwa keselamatan dan keamanan adalah bagian wajib yang tidak boleh dipisahkan dari seluruh kegiatan penerbangan. Namun, undang-undang ini hanya memuat prinsip dasar dan pengertian umum saja. Yang berikut itu peraturan pemerintah. Kalau undang-undang hanya menyebutkan bahwa keamanan itu wajib ada, maka peraturan pemerintah ini berperan sebagai penjelas standar umumnya. Ia fokus menerima bagian khusus, yaitu keamanan dan keselamatan. Sesuai definisi di undang-undang bahwa penerbangan meliputi wilayah udara, pesawat, bandara, maka di peraturan pemerintah ini dijelaskan apa saja
yang harus dilindungi, apa standar keamanan yang harus dipenuhi, apa saja yang bertanggung jawab. Jadi ini menjelaskan aturan dapat dengan kebutuhan penerapan di lapangan. Yang berikut itu adalah peraturan pemerintah. Ini adalah aturan yang paling rinci dan langsung dipakai sehari-hari. Kalau undang-undang memberikan dasar, peraturan pemerintah memberikan standar, maka peraturan menteri menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Di dalamnya diatur secara lengkap. Keamanan dilaksanakan melalui SDM, fasilitas, prosedur, dan teknologi dengan tujuan menjaga keselamatan, keteraturan, dan efisiensi. Semua ini dilakukan agar seluruh unsur sistem penerbangan yang disebutkan di undang-undang tadi bisa diamankan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan di peraturan pemerintah. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari program keamanan penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2013. Oke, tujuan yang pertama itu melindungi keselamatan penerbangan, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan agar terhindar dari kecelakaan atau insiden. Yang kedua, menetapkan keteraturan dan efisiensi, yaitu membuat aturan serta regulasi agar sistem penerbangan di Indonesia berjalan tertib, terorganisir, dan efektif. Yang ketiga, menentukan standar prosedur dan perlindungan, yaitu menyediakan pedoman kerja yang jelas serta perlindungan hukum yang jelas bagi penumpang, awak pesawat, personil darat, dan masyarakat umum dari tindakan yang melanggar hukum. Poin yang berikutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah pengamatan dari keamanan penerbangan. Itu yang meliputi yang pertama, pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum terbang. Yang kedua, prosedur pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin apabila kegiatan tersebut dilakukan mandiri. Yang ketiga, prosedur yang menjamin tidak ada barang dilarang yang ditinggalkan di dalam pesawat udara dan oleh penumpang di bandara udara transit. Yang keempat yaitu pemeriksaan jumlah bagasi tercatat dengan penumpang yang naik termasuk penumpang transit dan penumpang transfer. Yang kelima, langkah-langkah untuk melindungi kargo, bagasi tercatat, pos, jasa boga, dan barang-barang yang digunakan atau diperdagangkan di pesawat udara selama penerbangan, termasuk perlindungan terhadap kargo, pos, dan bagasi tercatat transfer. Yang keenam itu perlakuan terhadap penumpang yang mempunyai permasalahan hukum. Yang ketujuh, prosedur tentang pengakuan senjata, pengangkutan senjata di kabin atau ruang kargo pesawat udara. Yang kedelapan, prosedur pembuatan, pemeliharaan, dan melindungi informasi terkait dengan penerbangan. Yang kesembilan, prosedur yang memastikan terpenuhinya aspek-aspek keamanan untuk mendapatkan penilaian keamanan atau security declaration. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup keamanan penerbangan, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bandar udara dan juga pesawat udara. Nah, pada bandar udara dan pesawat udara dibagi menjadi pembagian area keamanan. Yang pertama yaitu pembagian area keamanan yang di sisi darat dan sisi udara, adanya daerah keamanan terbatas atau yang disebut dengan security restrict area, dan yang ketiga adalah keamanan pesawat udara. Lingkup yang kedua yaitu penumpang dan bagasi. Ini merupakan titik paling interaksi, paling intens antara petugas keamanan dan juga dengan pengguna jasa penerbangan untuk mencegah masuknya barang dilarang. Nah, pada penumpang dan bagasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada security screening, dan yang kedua ada hold baggage screening, yang ketiga yaitu ada rekonsiliasi bagasi. Baik, ruang lingkup yang ketiga yaitu adanya kargo dan pos. Nah, karena volume yang begitu besar dan juga sifatnya yang begitu tertutup, kargo dan pos itu merupakan menjadi salah satu jalur yang paling rawan disalahgunakan untuk penyelundupan atau aksi teror. Nah, pada kargo dan pos dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya rantai pasokan aman, yang kedua adanya metode pemeriksaan, dan yang ketiga yaitu sertifikat keamanan. Lingkup yang keempat yaitu personel keamanan penerbangan atau Aviation Security, disingkatnya AFSEC. Jadi AFSEC ini merupakan penggerak
utama dari seluruh sistem keamanan penerbangan yang ada di bandara. AFSEC bukanlah satpam biasa, tetapi dia memiliki lisensi atau kualifikasi hukum. Nah, syarat utama menjadi seorang AFSEC yang pertama itu mempunyai lisensi resmi atau STKP. Yang kedua itu ada tugas pokok AFSEC, itu melakukan pemeriksaan, patroli, pengawasan, dan juga penegak aturan keselamatan di area bandara. Yang ketiga yaitu pelatihan berkelanjutan. AFSEC harus wajib mengikuti rekrutmen training secara berkala untuk memperbarui pengetahuannya dan juga mengetahui trik-trik baru yang ada pada zaman sekarang. Lingkup yang kelima yaitu sistem pengawasan keamanan. Nah, sistem pengawasan keamanan ini merupakan mata dan juga telinga dari pusat komando yang ada di bandara. Sistem pengawasan keamanan dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada CCTV system. CCTV system itu merupakan kamera pengawas yang dipasang di ribuan pembatas. Yang kedua yaitu adanya access control system, dan juga yang ketiga yaitu airport security control center. Materi yang berikut yaitu ancaman terhadap keamanan penerbangan. Nah, ancaman terhadap keamanan penerbangan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu pembajakan pesawat. Nah, pembajakan pesawat merupakan tindakan melawan hukum di mana seseorang atau sekelompok orang berusaha untuk mengambil ahli pengemudi yang ada pada saat baik di udara maupun yang ada di darat. Yang kedua yaitu terorisme dan ancaman bom. Terorisme dan ancaman bom merupakan tindakan melawan hukum di mana mereka, orang atau individu, menaruh atau mengancam bom kepada penumpang dan juga awak kabin yang bertugas. Materi yang berikut yaitu tentang tugas AFSEC atau yang biasa disebut dengan Aviation Security. Nah, AFSEC dalam bahasa sederhananya ketika polisi bertugas untuk menjaga keamanan wilayah publik, sedangkan AFSEC bertugas menjaga keamanan penerbangan. Nah, tugas AFSEC dibagi menjadi 3. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan penumpang dan barang bawaan, memastikan bahwa penumpang dan barang bawaannya tidak ada yang mencurigakan. Yang kedua yaitu mengawasi area bandara, mengawasi sekitar area bandara, sisi-sisi area bandara. Dan ketiga itu mencegah tindakan melawan hukum dan juga menangani ancaman keamanan penerbangan. Yang keempat yaitu sabotase penerbangan. Nah, sabotase penerbangan merupakan tindakan merusak fasilitas di dalam bandara dan juga mesin pesawat untuk menggagalkan penerbangan. Yang kelima yaitu akses ilegal ke area terbatas bandara. Nah, akses ilegal ke area terbatas bandara ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwenang yang masuk secara paksa ke dalam area terbatas bandara. Penyelundupan barang berbahaya. Nah, ini merupakan salah satu yang termaksud dalam tindakan melawan hukum. Nah, penyelundupan barang berbahaya misalnya seperti narkoba, senjata-senjata ilegal, dan juga bahan-bahan kimia lainnya.